Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wal 'ashiru yang ke-10 ayyata'ahada menyiapkan Syekh Asy-Syaikhu Syekh aydan juga ma perkara yu'amilu yang dilakukan ba'dhum oleh sebagian guru sebagian murid ba'dhan kepada sebagian yang lain min ifsya'is salam berupa saling menyapa atau ulun salam wa husnit takhadubi dan bagusnya mukhatabah fil kalami di dalam bicara, di dalam perkataan, wa tahabbubi dan saling mencintai, wa ta'awuni dan saling tolong menolong, alal birri atas kebaikan, wa taqwa dan ketakwaan, wa alama dan atas perkara hum yang mereka bisodadihim saling bersama atau tujuan bersama, ya saling mendukung, wabil jumlati dan dengan jumlah fakama maka sebagaimana perkara yu'allimuhum yang Syekh ajarkan kepada mereka masalihatinihim untuk kemaslahatan agama mereka, li mu'amalatillahi subhanahu wa ta'ala karena muamalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yu'allimuhum juga mengajarkan mereka masalihat dunyahum untuk kemaslahatan dunia mereka, li mu'amalatin nasi karena muamalah atau interaksi bersama manusia, litak milah supaya sempurna lahum bagi mereka fadilatul halataini keutamaan dua keadaan. Salah satu itu, adakah di antara kita bangun malam sholat dua rakaat ada khusus untuk murid satu? Nah itulah yang dilakukan lagi itu begitu. Ini mah dua rakaat khusus untuk doa kerja.
Jadi bukan hanya kita mengajar masuk kelas, bukan. Ada terlibat muamalah dapat baruh pada ini syai'at ibadah salam musnitahatun bulan aja mulai ngomong kata si Ari kayak walaupun yang berbeda tahabuk pula seperti hubungan biologis berbatu karyawan dengan kawan-kawan teman-teman yang bebas berhubungan mulai dari sahabat hubungan orang tua dan anak-anak di rumah. Nah, kewatawaan bertakwa saling membantu, saling menolong dan kebaikan. Ada begini. Ngajijahkan budak Allah tahu dimulai pendidikan kemana tindak lanjutnya, kemana kelanjutannya, bahkan di sana berarti dijodohkan bahala pada yaitu tapi kita melemahkan budak terus kawin yang sama-sama di mana modal di mana kalau itu di mana manfaat tidak mana dibukipkan tanpa lawan majikan wa taqwa wala mau dan hal yang pendukungnya tidak fasilitas kalau ada infrastruktur kalau bisa siapa bangga diberikan tuntas namanya sebulan SMP tahu masih aku SMA tadi api bimbing terus sudah ke SMA di sini saya di sini bimbing api kan kuliahnya warna bimbing budak bilang kahiji sing bisa nanti kadut sing bisa digawe atau sing bisa rumah tangga deh opat sing bisa mulai dari pendidikan tingkat tertentu kali sampai manfaat di masyarakat. Cita-cita kita datang yang kita sendiri tidak mengandalkan yang berdunia, tidak mengandalkan kasar ikhtiar lahir, tapi ada kasar ikhtiar batin, kasar ikhtiar ma'awah, bukan ma'amah saja. Kayak kalau kita ingin berkenaan seperti apa yang disampaikan tadi, biasa tidur tidak tahu malam, bangun 1 jam sebelum subuh, 2 rakaat tahajud paling sedikit, jadi Quran sebanyak-banyaknya. Kelima, baca istighfar. Baca sayyidah istighfar tapi dekat menjelang subuh. Sebetulnya kalau misalkan tidur 3 kali, tidur jam 9, 10, tidur jam 3, atau jam 2.
ketiga tidur siang, karena tidur siang juga sunnah Nabi yang seperti kayak lu lah. Malam itu lu aja tidur jam 2 bangun, sholat tahajud sujud, ngantuk tidur lagi, dia bangun ya subuh. Kalau kata bahaya ulah, kalau kata bahaya ya udah jangan, karena sholat subuh lebih penting daripada sholat jalan. Ulangi, ayat alhamdulillah, ayat subuh keberangan. Kenapa apa-apa itu? Bukan nggak bisa begitu. Takut tidak istiqomah. Maka paling sedikit 1 jam sebelum subuh udah bangun. Malah ini adalah program 200 saat per hari. Saya 1 bulan tamat 1 kali itu. Maka siapkan waktu untuk bisa salat menunjang kepada program baca Quran tilawah 200 ayat sehari. Nah, kesimpulan ini bahwa anak-anak itu harus dibimbing oleh kita tentang kemaslahatan dunia, kemaslahatan agama, kemaslahatan dunia, kemaslahatan akhirat. Kenapa? Karena Allah menyuruh kita untuk mencapai 2 kemaslahatan. Fadilatul halatain, keunggulan keutamaan ini adalah 2 hal. Dunia akhirat kemana tuh? Bapak sama mau keluar lagi. Mana yang kudu jadi? Kiai. Nah, jangan usah. Untuk aku jadi kiai, kata saya atau jadi pengusaha, jadi kiai. Atau saja nak, buat kiai lain. Tidak kemana-mana. Nah, jadi hal itu diperintahkan awalam akun waktu prima tanggawo dawa walatan sa nasibak haminan walatan biya pasada fa inna Allah la yuhibbu al-mufsidin. Waktu prima tanggawo dawa ya tekang mana kebahagiaan akhirat walatan sa nasibak haminan dengan orang pohon nasibnya juga. Jiwanya buat kita usahakan yang buka bumi. Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kerusakan. Itu ayat ya. Ayat yang menunjukkan dunia akhirat. Man amila salihan, man amila salihan, man amila salihan wa huwa mu'min falanuriyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahu bi ahsani ma kanu ya'malun. Saat kehadiran mana ya? Bila wahwa mu'min tapi beriman, bahkan diberikan kehidupan dunia hari akhirat itu hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah itu kehidupan baik. Awak sehat,
rezeki cukup, pasangan soleh, anak soleh, rumah tangga kita kayak terlibat. Dalam surat Al-Baqarah, wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ayat dia minta dunia aja. Ayat mana? Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sayyi'un. Ayat zaman minta dunia itu ayat apa? Tapi kalau kedua minta dunia ayat hari dalam kumane pegawai sana. Nah ada kumane pegawai pasti waktu tadi. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sayyi'un. Manusia itu boleh ayat kehidupan Nabi Adam asal di surga itu namanya pakai saan Jawa itu ada di surga anu Jawa itu di surga dua ilaladina man wa min salih kalau di rumah atau manusia itu bisa baik surga jangan nyepangkan akidah syariah ma'rifat atau ada berbagai akidah syariah tasawuf ulang sawah ke akhlak tersepeda akhlak tersepeda akhlak zahiran atau sudut kebabahan apalagi dari saya atau dari fikir. Makanya kalau saya perbaiki doa perbaiki hati tasawuf untuk memperbaiki hati yang paling dalam. Makanya tidak cukup kita hanya belajar akhlak tanpa tasawuf atau belajar tentang apalagi tanpa syariat tanpa fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hadi asyar ayas'a berusaha atau bergegas al-alimu orang yang alim fi masyarakat talabati untuk kemaslahatan murid-muridnya wa jam'i qulubihim dan mengumpulkan hati-hatinya wa musa'adatihim dan kebahagiaan mereka bima dengan perkara tayassaro yang menjadi mudah alaihi baginya min jahin berupa pangkat wa malin dan harta inda qudratihi ketika mampunya si guru ala dzalika atas melakukan demikian wa adami daruratihi dan tidak ada darurat bagi guru. Fa innallaha karena sesungguhnya Allah fi aunil abdi di dalam pertolongan hamba madamal abda selagi hamba tersebut fi auni akhihi dalam pertolongan saudaranya wa man kana dan barang siapa ada fi hajati akhihi dalam memenuhi kebutuhan saudaranya kana maka Allah fi hajat tinggi di dalam hajatnya orang tersebut
barang siapa yassaro yang memudahkan ala mu'sirin kepada orang yang susah, yassaro maka memudahkan Allah Ta'ala alaihi kepadanya hisabahu hisabnya yaumal qiyamati di hari kiamat. Wala siyaman apalagi idza kana jika ada zalika hal demikian i'anatan itu pertolongan ala talabil ilmi bagi penuntut ilmu. Ini nasihat yang ke-12. Alim harus berusaha bagaimana murid itu bisa berperilaku baik. Kembalikan kepada hadis Nabi, al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bisa kita sebagai alim untuk berbeda sampai anak itu tangannya baik, mulutnya baik, anggota badannya baik itu. Bahkan bima sholih talabah wajah di kulubi, semua murid dan hati-hatinya memperbaiki hati kumaha, perbaiki hati boleh sombong, boleh ujur, boleh takabur, boleh doa mah ittiba syahwat dan itu hati. Membantu mereka bima yataya sawari sok bantu untuk mendapatkan sesuatu tapi yang tidak menyulitkan. Sulit hanya mau lah ya pangkat titik ke kapal kapolsek yang pindah jadi kapolsek. Harta dagang usaha saya lagi nganggur harta itu kawan tua-tua mana lagi susah tidak boleh naik ke kawasan atau mampu wadah roti yang tidak mawadot cek Nabi mau anak itu bisa yang kebahagiaan baru bisa batu mereka anak kawinan tukang itu untuk bisa buatari maka kolot atau lawan maka dia mana pikir agak dunia bisa dan apa yang lagi kalau anak kita gagal di pendidikan sebab bapak ibu mati tentu akan disusahkan sama anak. Bahkan berusaha ya untuk mempercepat kematiannya baru kebahagiaan rumah tangga adalah manakala anak saya sendiri diperawai kepada bagus manfaat tersebut tapi karena kita pendidikan jaga morok kagak masalah soalnya jadi anak akan jadi beban buatnya disubah di kiai waktu anak laki anak sekolah ibarat makan seorang ada ibarat tapi kita sekarang lebih senang membuang harta investasi sawah, kebun, mobil, emas daripada
sehektar. Nah, ini apa terbudak. Buka sahabat kayak gantian bahas. Tunggu sahabat ya. Ini gantian itu. Ada minimal, ada maksimal. Minimal anak kita untuk tidak bikin kita susah. Nah, itu lah. Bodoh itu kan penjelas ya, penjelas saudara malah dia wala yo. Nah, mitoha sama, mitoha tahu itu jelas. Dua-duanya tidak jelas. Itu kejelasan. Editas minantu nate pasal satu aja miskin ada miskin kita ada punya mah udah berhalat minantu deh ada udah 30 tahun kesini anu minantu miskin bisa aja ke bapaknya minta pondok maju, tapi anak-anak dikalian kedua pasangannya bangkrut, takut bangkrut, karena waktu COVID biasa, karena orang kafir itu dulu ya, bahkan kan pondok lain harta, tapi ilmu. Tapi saya gitu uang kurang itu dulu Fa'in Allah fi auni abdi maka madama aku fi auni Allah selamanya bakal membantu kita selama kita bantu kawan yang abai kawan abai kawan chat ini suatu walaupun nama kita sebesar sikit ini Allah insyaAllah tidak bersama ya bakal datang kepada samping bakal datang bersama Allah kau anu kesulitan maka nabi hajatnya karena Allah hajati kalau perhatian karena kamu butuh bantu pasti awal akan perhatikan kamu butuh dia ulaki wah bantu baru susah salah jangan karena bantu yang lain saya juga repot Pak Aceh kan tadi Usman tahu terus masih pondok banyak batu-batuan kan itu kantor kenteng saja jadi kawasan kita dulu apa kita bawa saja hai ayo bapak ada ini mah kita diganti pohon yang tadi teori kami ini kan jauh apa jadi anak-anak tak pernah yang kayak diganti gitu mana
berusaha kan tidak betul berusaha usah bantu mana jadi maju tapi kata bantu ya apa bantu karena tidak pernah menolong jahat kita ditolong waman yassara ala muhsin yassara Allah ta'ala saja aman gampangkan kalau sudah maka ku Allah akan digampangkan itu terutama di nama sahaja itu ayatnya walasi kalimat tadi ya sabar yang digampangkan bahwa hisaban nanti bagaimana walasi aman kita kan dari komod kaitnya komod kaitnya ulah Allah ngabaja tadi demo jahil kagak cara begitu obat dosa asal baik baca semua aja ada barang tadi salat Resume kajian kita pada Ta'lim wa Ta'lim Rabu 6 Mei 2026 bersama Syekhuna Kiai Abu Menebar. Nasihat untuk santri yang pertama, hendaknya seorang santri harus mempunyai cita-cita yang tinggi dalam mencari ilmu, kuliah, mondok, ngaji, dan belajar. Dua, tidak merasa cukup dengan ilmu yang sedikit, padahal sangat mungkin untuk mendapat ilmu sebanyak-banyaknya. Tiga, tidak merasa cukup dengan mendapat warisan Nabi yang sedikit karena warisan Nabi itu banyak, yaitu di bidang ilmu, ibadah, akhlak, tasawuf, mujahadah, dan keikhlasan dalam berkorban. Empat, tidak boleh menanti-nantikan untuk mendapatkan keuntungan ilmu, karena menanti-nanti bahayanya besar, sebab kita tidak tahu akan terjadi apa esok hari. Yang kelima, yang akan didapat esok hari mungkin akan berbeda dengan sesuatu yang akan didapat hari ini. Yang keenam, memanfaatkan waktu kosong, waktu semangat, waktu sehat, dan waktu muda sebelum datangnya berbagai kendala. Ketujuh, hati-hati orang yang suka memandang dirinya dengan pandangan sempurna dan pandangan cukup tanpa bimbingan syekh, karena yang demikian itu menandakan kebodohan dan kedunguan. Sa'id bin Zubair berkata, seorang thalib dikatakan alim atau sebagai ulama selama ia tetap belajar. Bila sudah meninggalkan belajar dan merasa dirinya pintar, maka itulah sebodoh-bodohnya manusia hari ini. Dalam baik-baik mudah. Coba Allah dan Nabi yang